Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu lagi dalam kebaktian hari Jumat. Dalam ibadah ini kita akan mendengar firman Tuhan mengenai atau dengan tema membalas kebaikan Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dulu memulai kebaktian kita ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kalau Tuhan memberi kami kesempatan beribadah lagi, mendengar firman-Mu, memuji, membesarkan nama-Mu. Sertailah ibadah kami, urapi setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang melayani, dan biar Engkau urapi dan berkati kami semua yang mengikuti ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul membalas kebaikan Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dan melihat dalam Mazmur pasalnya yang ke-116 ayat 12. Mazmur 116 ayatnya yang ke-12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Puji Tuhan. Pemazmur bertanya kepada dirinya sendiri, dan kemudian pertanyaan ini dia temukan jawabannya dan dia mengerjakan apa yang dia tanyakan dan sudah dia temukan jawabannya. Dia bertanya, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikan Tuhan? Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, dari ayat ini pemazmur menyatakan kepada kita bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Segala kebajikannya menunjukkan betapa banyaknya, bahkan tidak terhitung kebaikan yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan sudah buat bagi dirinya dan tentu juga bagi kita semua. Di dalam ayat pertama dan kedua dia berkata, kebaikan Tuhan adalah mendengarkan permohonannya. Tuhan yang baik karena Tuhan mendengarkan permohonan, permintaannya. Lalu kemudian di dalam ayat yang ketiga dan yang keempat dia katakan, kebaikan Tuhan itu adalah meluputkannya dari maut, meluputkannya dari kebinasaan, meluputkannya dari kesesakan, meluputkannya dari kedukaan. Jadi ada tantangan, ada kedukaan, ada kesesakan, ada maut, tapi Tuhan melepaskan, Tuhan menyelamatkannya. Begitu banyak kebaikan Tuhan yang dia terima, maka hal itu menggerakkan dia, Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk membalas kebaikan Tuhan. Kita melihat di sini, ketika kita mendapatkan kebaikan Tuhan, maka diri kita akan tergerak untuk membalas kebaikan Tuhan, akan tergerak untuk menyenangkan hati Tuhan, akan tergerak untuk melakukan hal-hal yang baik kepada Tuhan. Jadi seorang yang menerima kebaikan Tuhan, maka seyogianya, seharusnya adalah hal yang patut bagi dia untuk membalas kebaikan Tuhan, untuk mengerjakan hal yang baik juga kepada Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kita bandingkan dengan apa yang ditulis pemazmur dalam Mazmur 103, bagaimana kebaikan yang dibuat Tuhan baginya, Mazmur 103 ayatnya yang pertama sampai ayat yang kelima, saya bacakan untuk kita Mazmur 103 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung
Raja Wali. Puji Tuhan. Pemazmur dalam hal ini Daud berkata, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Betapa baiknya, betapa banyaknya kebaikan Tuhan itu. Dia coba menyampaikan, mendaftarkan, menyebutkan kebaikan Tuhan. Dalam ayat yang ketiga, dalam Mazmur 103 tadi dikatakan, Tuhan yang mengampuni segala kesalahan kita. Tidak ada kita yang tidak bersalah. Semua manusia sudah melakukan kesalahan, dosa. Tapi puji Tuhan, Tuhan yang baik mengampuni setiap salah dosa kita. Dan untuk mengampuni setiap salah dosa kita, maka Dia mengaruniakan, memberikan, mengorbankan anaknya yang tunggal. Jadi kita bukan diampuni dengan sesuatu yang gampang, sesuatu yang murah, sesuatu yang bisa dibeli atau diukur berapa besarnya, berapa mahalnya. Tapi sesuatu yang tidak ternilai, tidak bisa diukur berapa besar, berapa banyak, berapa mahalnya, yaitu anaknya yang tunggal diberikan kepada kita. Betapa baik Tuhan itu. Kalau dosa kita tidak diampuni, maka saya dan Bapak Ibu sekalian tidak akan selamat. Kita akan dibinasakan karena kita adalah orang-orang berdosa. Tapi terima kasih kepada Tuhan, kalau Tuhan mengampuni dosa kita, seberapa besar pun dosa kita, seberapa banyak pun kejahatan yang sudah kita lakukan, oleh pengorbanan Yesus, oleh darah Yesus yang tertumpah di kayu salib, maka kita beroleh pengampunan dosa. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Lalu disebutkan lagi dalam ayat yang ketiga, menyembuhkan segala penyakit kita. Menyembuhkan segala penyakit kita, menolong kita dalam segala persoalan kita, memberikan jalan keluar. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan Tuhan. Tuhan bisa sembuhkan penyakit kita. Tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu menyelesaikan masalah kita, menyelesaikan segala kesukaran, problema kita, menyembuhkan sakit kita. Betapa baik Tuhan itu. Lalu ayat yang keempat dia katakan, menebus hidup kita dari lubang kubur. Jadi menyelamatkan, membebaskan hidup kita dari kebinasaan. Jadi kalau Tuhan tidak membebaskan, menyelamatkan kita, maka kita akan binasa. Selanjutnya dikatakan dalam ayat yang keempat, memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Ada kebaikan Tuhan, ada kasih setia, ada rahmat Tuhan, ada anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita manusia. Bahkan karena kebaikan itulah, karena kebaikan Tuhan itulah kita masih ada sampai sekarang. Karena kebaikan Tuhan itulah kita terluput dari malapetaka. Mungkin banyak mara bahaya yang terjadi pada kita, tapi kita diluputkan. Kita selamat karena kebaikan Tuhan. Lalu ayat yang kelima dikatakan, Tuhan memuaskan atau mengenyangkan hasrat mulut kita dengan hal-hal yang baik. Jadi Tuhan mengenyangkan, memuaskan hasrat, keinginan, memuaskan mulut kita ini dengan hal-hal yang baik. Jadi betapa baiknya Tuhan. Saya mau katakan ya, pendeknya Bapak Ibu sekalian ya, gampangnya, mudahnya dimengerti. Kalau kita bisa ada sampai saat ini, itu kebaikan Tuhan. Kalau kita bisa masih makan, minum, kita masih sehat, kita memperoleh keselamatan, pengampunan dosa, itu semua karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kerja keras kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena koneksi kita, tapi semua karena Tuhan. Karena kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Jadi dosa diampuni, keperluan dicukupkan, masalah diatasi, sakit disembuhkan, mara bahaya diluputkan dari kita. Betapa baiknya Tuhan itu. Tentu kita semua ada dalam posisi pemazmur yang bertanya, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikan yang Tuhan sudah buat? Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita semua ada dalam posisi bertanya. Kita bertanya pada diri kita,
Betapa baiknya Tuhan bagi kita. Betapa baiknya Tuhan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Betapa baiknya Tuhan bagi kita semua. Lalu pertanyaan kita, bagaimana ku balas? Tentu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ya, kita tidak bisa berdiam diri. Kita tidak bisa anggap masa bodoh terhadap kebaikan yang Tuhan lakukan. Berapa banyak mungkin kita harusnya celaka, tapi Tuhan selamatkan kita dari kecelakaan itu. Mungkinnya ketika kita berkendara harusnya ya kita udah ketabrak atau kita sudah kecelakaan, tapi Tuhan luputkan kita. Atau berapa banyak kita menghadapi sakit penyakit, tapi Tuhan sembuhkan kita. Berapa banyak persoalan yang kita bisa lewati, berapa banyak kebutuhan yang kita bisa cukupkan. Bukankah itu semua karena Tuhan? Kebaikan Tuhan bagi kita. Lalu sekarang pertanyaan yang sama kita sampaikan, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan? Apa yang akan kubuat kepada Tuhan untuk setiap kebaikannya? Saya mau ingatkan kepada kita bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Hidup kita dari awal toh sudah menikmati kebaikan Tuhan. Pemazmur pernah berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dalam masa-masa sulit, masa-masa sukar, disitulah kita akan lihat kebaikan, kemurahan Tuhan. Bagi pemuda, remaja, orang tua, anak-anak, kita harapkan, kita tunggu, kita percaya, kita minta kebaikan Tuhan itu memenuhi kebutuhan kita, memelihara hidup kita, menjaga seluruh keluarga kita, mencukupkan setiap kebutuhan kita. Jadi mari kita mengecap melihat kebaikan Tuhan. Dan setelah kita mengecap melihat kebaikan Tuhan, maka apa yang akan kita buat bagi Tuhan? Jadi hidup kita adalah untuk mengecap melihat kebaikan Tuhan. Kecaplah, lihatlah, rasai, alami, nikmati kebaikan Tuhan. Nikmati bagaimana Tuhan memberkati. Nikmati bagaimana Tuhan mengangkat hidup kita. Nikmati bagaimana Tuhan mengampuni dosa kita. Nikmati bagaimana Tuhan menuntun kita. Nikmati bagaimana Tuhan membela kita. Nikmati bagaimana Tuhan memimpin kita. Nikmati bagaimana Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan kita. Kita rasakan, jangan khawatir, jangan takut. Hidup kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Hidup kita adalah untuk menikmati, merasakan, mengalami kebaikan Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang belum sadar bahwa dia menikmati kebaikan Tuhan. Mulailah sadar. Mulailah berdoa, Tuhan aku mau rasakan, nikmati, alami. Bagaimana sih kebaikan Tuhan? Kita ikut Tuhan sepanjang lama, sudah berapa lama, maka pasti kita mengalami kebaikan Tuhan itu dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam keseharian kita. Lalu saya kembali lagi di Mazmur pasal yang ke-116, akhirnya pemazmur berkata, ya, apa yang akan dia buat untuk membalas kebaikan yang Tuhan lakukan kepadanya. Ayatnya yang ke-13 dan 14 di sana dituliskannya, aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Lalu kita loncat ke ayat yang ke-17, hal yang sama dia tulis ya. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Dia berkata bahwa dia akan menyerukan nama Tuhan. Dia akan mengucap syukur. Jadi bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan? Yang pertama, mengucap syukurlah. Pakailah bibir kita ini, lidah kita ini, mengucap syukur, memuliakan nama Tuhan. Jadi ketika Tuhan baik bagi kita, ucapkanlah syukur. Ketika pagi-pagi kita bangun, kita terima nafas hidup dari Tuhan, ucapkanlah syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi aku kehidupan. Ketika kita mendapat rezeki, ketika kita menerima makanan, ucapkanlah terima kasih Tuhan. Ketika kita sembuh dari sakit penyakit kita, ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menyembuhkan aku dari penyakitku. Jadilah orang-orang yang tahu mengucap syukur, yang tahu memuliakan Tuhan.
Lukas pasalnya yang ke-17 ayat 11 sampai 19. Di situ diceritakan ada 10 orang kusta yang memohon kesembuhan dari Tuhan. Dan Tuhan menyembuhkan mereka ketika mereka dalam perjalanan untuk melapor kepada imam. Dan setelah menerima kesembuhan, dari 10 orang yang sembuh, hanya 1 orang yang kembali kepada Yesus untuk mengucap syukur. Dan Yesus berkata seperti ini dalam Lukas pasalnya yang ke-17. Lukas pasal yang ke-17. Lukas pasal 17, saya baca apa yang Yesus katakan ya, ketika hanya 1 orang dari 10 orang tadi yang disembuhkan, hanya 1 yang kembali untuk mengucap syukur. Ayat 17, Lukas pasal 17 ayat 17, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Jadi ketika kita menerima kebaikan Tuhan, Tuhan katakan tidak adakah yang memuliakan Tuhan. Jadi ketika Tuhan menyatakan kebaikannya, maka Tuhan menghendaki, Tuhan mencari ada ucapan syukur, ada ucapan yang memuliakan Tuhan, ada ucapan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyatakan kebaikan, Tuhan sudah menyatakan mujizat pertolongannya. Jadi ketika kita terima kebaikan Tuhan, apa yang kita buat? Mengucap syukurlah. Pakailah lidah kita mengucap syukur. Jangan lidah dipakai untuk yang enggak-enggak. Lidah dipakai untuk memaki. Lidah dipakai untuk marah-marah. Pakailah lidah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena betapa baiknya Tuhan. Dia sudah menolong kita, menyelamatkan, memberkati kita. Yang kedua, Yohanes pasalnya yang ke-5. Ketika Yesus menyembuhkan seorang yang sudah 38 tahun lumpuh, tidak bisa jalan. Maka ketika dia disembuhkan, ketika orang yang 38 sakit lumpuh itu Tuhan Yesus sembuhkan, Yesus berkata dalam Lukas pasal 5 ayat 13 sampai 14. Saya baca untuk kita. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Yang kedua, bagaimana kita balas kebaikan Tuhan? Hiduplah dalam kebenaran. Kalau sudah sembuh, kalau sudah terima kebaikan Tuhan, jangan berbuat dosa lagi. Ada orang Bapak Ibu sekalian ya, kalau sakit dia tobat ya. Makanya dikatakan Kristen tomat ya, kadang-kadang tobat, kadang-kadang kumat. Ya, kalau dia sakit dia tobat, tapi kalau dia sembuh ya, dia tidak lagi dalam kebenaran itu. Jadi ketika kita menerima kebaikan Tuhan, maka jangan berbuat dosa. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam firman Tuhan, hidup dalam ketaatan kita pada firman Tuhan. Jangan sampai Tuhan sudah baik bagi kita, tapi kita tetap tidak lakukan firman. Tuhan sudah baik bagi kita, tapi kita tetap tidak beribadah. Tuhan sudah baik bagi kita, tapi kita tetap tidak melayani. Tuhan sudah berkati, Tuhan sudah sembuhkan, tapi yang jahat tetap jahat, yang berdosa tetap berdosa. Ketika Tuhan menyatakan kebaikannya bagi kita, maka itu artinya untuk kita jangan lagi ulangi kesalahan kita. Jangan lagi ulangi dosa kita. Jangan lagi ulangi kejahatan yang kita lakukan sebelumnya. Lalu saya mau akhiri dengan 1 Korintus 15. Bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-10. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ini adalah perkataan Rasul Paulus. Kita tahu siapa dia. Dia pada mulanya adalah penganiaya jemaat. Tapi kemudian Tuhan dengan kebaikan kasih karunia-Nya memberi dia kesempatan, memperkenalkan diri kepadanya, sehingga kemudian dia percaya Yesus sebagai Tuhan, lalu dia bertobat.
Dia berkata bahwa kasih karunia yang Tuhan berikan kepadaku tidak mau aku sia-siakan. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, bukan Tuhan tidak menyatakan kebaikannya bagi kita. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Bukan hanya kita yang percaya menyatakan kebaikan Tuhan. Dalam Injil Matius, Yesus katakan Tuhan baik itu diakui semua orang. Tuhan memberi sinar matahari, air, oksigen kepada semua orang. Kepada orang yang gereja, kepada orang yang gak bergereja. Kepada orang yang tahu beribadah, kepada orang yang tidak tahu beribadah. Bukan oksigen itu atau sinar matahari hanya dinikmati oleh orang yang taat firman. Ya, orang yang jahat pun, orang yang tidak melakukan firman pun menikmati kebaikan Tuhan. Tapi ketika Tuhan menyatakan kebaikannya, tujuannya adalah supaya kita hidup untuk Tuhan, bekerja, melayani Tuhan. Apa yang kita bisa buat? Ketika Tuhan menyatakan kebaikannya, entah Tuhan beri kita pengampunan dosa, entah Tuhan beri kita hidup, bukankah hidup juga adalah kebaikan Tuhan? Siapa yang mempunyai hidup? Tuhan. Hidup kita tidak otomatis. Hidup kita, kalau kita masih hidup besok, artinya hidup kita ditambah lagi 1 hari lagi. Kalau kita masih hidup lusa, ditambah lagi. Tidak ada yang menjamin bahwa kita masih hidup besok. Tidak ada yang menjamin bahwa lusa kita masih hidup. Semuanya adalah karena kebaikan Tuhan. Dan kalau kebaikan Tuhan sudah kita terima, maka bekerjalah untuk Tuhan. Apa yang kau sudah buat bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari? Apa yang sudah kubuat untuk Tuhan? Mari kita bertanya pada diri kita. Perbuatan apa, kebaikan apa, pemberian apa yang kita sudah buat untuk Tuhan? Kalau belum, engkau belum terlambat. Berubahlah, pakailah kesempatan, beribadahlah, melayani Tuhan. Apa yang kita bisa kerjakan, kerjakanlah untuk Tuhan. Apa yang kita bisa berikan, berikanlah kepada Tuhan. Berilah hidupmu supaya dipakai menjadi alat Tuhan. Begitu banyak pelayanan kita bisa melayani di dalam gereja, begitu banyak yang kita bisa buat, kita bisa kerjakan. Pertanyaannya adalah apakah kita mau mengerjakannya? Jadi jangan kita pandang bahwa pelayanan adalah hal seperti ini. Tidak begitu banyak. Alkitab mencatat setiap pengorbanan yang kita lakukan pada Tuhan itu tidak sia-sia. Jadi setiap pengorbanan apapun, kita berdoa, kita bekerja bagi Tuhan, itu tidak sia-sia. Bagaimana aku balas kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah buat bagiku? Pertama, mengucap syukur. Kedua, jangan berbuat dosa lagi, hidup dalam kebenaran, kekudusan. Ketiga, mari kita bekerja untuk Tuhan. Bekerja dengan giat, bekerja dengan rajin, bekerja dengan tekun bagi Tuhan. Kita yang sudah melayani, layanilah Tuhan. Kita bukan melayani pada orang, tapi kita melayani kepada Tuhan. Dan Tuhan yang kita layani akan memberkati, akan membalaskan setiap jerih payah kita, setiap keringat kita, setiap air mata kita, setiap pengorbanan kita. Tuhan akan balaskan, bukan hanya di dunia ini yang sementara, tapi waktu kita tiba di sorga, maka upah bagi kita yang melayani Tuhan, Tuhan akan berikan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua, dan mari kita membalas setiap kebaikan yang Tuhan sudah buat bagi kita. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, mari kita nyanyikan pujian dengan apa akan kubalas. Haleluya. Setia, apa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku.
hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kita nyanyikan lagi dari awal. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Engkau mengampuni dosa kami. Terima kasih Engkau menyelamatkan kami dari kebinasaan. Terima kasih Engkau memberkati kami, mencukupkan kebutuhan kami. Terima kasih Engkau menyembuhkan kami dari sakit penyakit kami. Terima kasih Engkau memuaskan kami Tuhan, memuaskan keinginan, memuaskan mulut kami dengan segala hal yang baik yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih untuk setiap pemberian. Terima kasih untuk setiap berkat yang Kau sudah berikan bagi kami. Kami mau pakai mulut kami untuk memuliakan, mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mau hidup dalam kebenaran Tuhan. Kami tidak mau lagi melakukan dosa kesalahan yang dulu kami lakukan. Dan kami mau hidup bekerja, melayani Tuhan. Apa yang kami bisa buat, kami bisa buat bagi Tuhan. Kami kerjakan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa kami Tuhan, teruslah Engkau menyatakan kebaikan-Mu kepada kami. Biarlah hari-hari kami adalah hari-hari di mana kami mengecap, menikmati, mengalami betapa baiknya Tuhan. Kebaikan Tuhan menjadi bagian kami. Kebaikan Tuhan kami lihat setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih, berkati semua kami yang sudah beribadah. Berkati rumah tangga kami, berkati masa muda kami, berkati anak-anak kami dengan segala berkat yang berasal daripada Tuhan. Berkati kami yang semua yang sudah melayani Tuhan lewat ibadah ini. Tuhan memberkati kami semua. Kami terima berkat-berkat yang berasal daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Allah Anak, persekutuan yang daripada Allah Roh Kudus kiranya datang dan menyertai kami mulai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kami yang percaya sama-sama kami berkata, amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati kita. Haleluya.